Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gua di segmen 7 film terbaik dari para aktor Indonesia dan mancanegara yang bisa buat kalian terhibur. Nah, kali ini gue punya film-film terbaik dari aktris cantik yang sudah memulai debut acting sejak kecil dan masih eksis sampai saat ini. Yap, siapa lagi kalau bukan Tisa Biani. Tisa telah bermain di belasan film populer yang membuktikan dirinya sebagai aktris muda bertalenta yang layak diberi acungan jempol. Saat ini nama Tisa Biani memang tengah booming dan menjadi trending setelah dirinya go public hubungan asmaranya dengan anak musisi Ahmad Dhani yaitu Dul Jailani. Meski masih berusia muda, Tisa merupakan aktris dengan kemampuan akting yang nggak bisa dianggap remeh. Dan gue di segmen ini cuman masukin 7 film terbaik dari dirinya versi gue sendiri. Dan kali ini gue nggak bakal masukin film KKN di Desa Penari karena filmnya masih dalam proses belum ditayangkan secara resminya. Dan gue pun nggak bisa memberikan komentar apapun karena belum nonton filmnya juga. Dan sebelum itu, untuk kalian penikmat film yang suka sama konten-konten seperti di channel ini, kalian bisa ikutin gua dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di channel ini gua bakalan nge-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. Oke, langsung aja mari kita mulai list filmnya. Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Ya kalau raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih. Laundry Show. Laundry Show adalah film yang diadaptasi dari novel non-fiksi karya Uki Lucas dengan judul yang sama. Menceritakan tentang Uki yang merasa frustasi karena karirnya di sebuah perusahaan kreatif agency terasa berjalan di tempat meski dia sudah 5 tahun bekerja di sana. Dipicu sebuah masalah saat presentasi di kantor dan kata-kata motivasi seorang motivator di televisi yang bernama Mario Keke membuat Uki sadar bahwa dirinya nggak bahagia bekerja sebagai karyawan kantoran. Esoknya Uki mengajukan pengunduran diri dan memberanikan diri untuk membuka usaha laundrynya sendiri yang ia namakan Laundry Halilintar. Film Laundry Show memang memiliki skenario formulai soal cerita persaingan di dalam film. Namun yang menjadikan film ini berbeda adalah kualitas skenario dan pengkarakteran. Pengarahan, sutradara, dan akting gemilang para pemainnya pastinya. Walaupun Tisa di film ini main sebagai pemeran pendukung, dia tetap memberikan akting terbaiknya dan bisa dibilang pemain pendukung cukup baik dengan peran terbesar diberikan kepada Tisa Biani. Laundry Show yang bisa gue simpulkan bahwa skrip film ini memang sudah lucu tanpa perlu adanya improvisasi komedi yang berlebihan dari para pemainnya. Ini di rating 7,3 di IMDb. Tuh gila kali ya nganggep lo selama ini sahabatnya. Gue salah sangka. Siapa yang salah, gue apa lo? The Way I Love You. The Way I Love You adalah film yang menjanjikan cerita romansa remaja yang cukup unik. Menceritakan tentang kehidupan seorang gadis bernama Senja. Senja akhir-akhir ini sering chatting dengan seorang laki-laki di blognya bernama Bad Boy. Hal inilah yang membuat Senja sering tersenyum kala mengingat pembicaraannya dengan Bad Boy. Kebiasaannya mengusik penasaran Senja, dia berpikir apakah itu semua yang dinamakan cinta. Beda Bad Boy, beda pula Bara. Bara adalah siswa paling menyebalkan di sekolah menurut Senja. Tapi Bara ternyata juga gebetan sepupu Senja yaitu Anya. Nah, selain dua pemeran utama yang memang sudah juaranya banget untuk genre romance, Tisa Biani di film ini mampu menghipnotis para penontonnya. Dia mampu memberikan humor ringan yang nggak kelihatan untuk melucu yang hadir sebagai besar lewat penampilan naturalnya. Rizky Najar dan Syifa Haju juga berhasil membuat penontonnya ikut baper. Dan mereka berdua juga baper sampai menjalani kisah asmara di kehidupan nyata sampai detik ini. The Way I Love You dengan cerita yang bisa membuat Cinlok ini di rating 6,6 di IMDb. Lebih makmur, Haris. Jakarta yang makmur, Pak, bukan di sini. Tanah Surga Katanya. Tanah Surga Katanya adalah salah satu film yang memberikan pesan moral di dalamnya. Mengisahkan orang-orang yang hidup di perbatasan negara Indonesia dan Malaysia. Salah satunya adalah seorang kakek yang bernama Hashim. Dia adalah mantan sukarelawan konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1965 yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Dia tinggal dengan seorang anak laki-laki yaitu Haris dan 2 orang cucu yaitu Salman dan Salina. Kehidupan di daerah perbatasan sangatlah sulit. Sarana dan prasarana tidak memadai dan perekonomian sangat lemah. Itulah yang dialami oleh keluarga Hashim. Dengan segala keterbatasan ekonomi, mereka berusaha untuk mempertahankan hidup mereka.
Film ini mengajarkan tentang nasionalisme atau rasa cinta pada tanah air Indonesia. Rasa itu harus tertanam pada masyarakat sejak dini agar kelak ketika dewasa, kemanapun kita akan menginjakkan kaki, nama Indonesia akan selalu ada di dalam hati. Kalian juga para penggemar Tisa Biani bakalan melihat akting dia yang pada saat itu dia masih sangat imut. Dan film ini juga salah satu bukti Tisa masih eksis sampai sekarang. Tanah Surga katanya dengan menampilkan akting natural Tisa pada saat itu di rating 6,9 di IMDb. Adinda emang salah banget ya mas. Jadi anak bapak sama ibu, tapi gak bisa dibanggain. Ayat-ayat Adinda. Ayat-ayat Adinda adalah film yang penuh pesan yang menggugah. Mengisahkan tentang seorang anak SD yang sangat ingin mengikuti lomba MTQ di desanya agar bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan orang banyak. Namun ternyata niat mulianya ditentang keras oleh orang sekitar karena keluarganya dianggap dari lingkup yang sangat berbeda. Sehingga Adinda melewati perjuangan besar untuk melawan orang sekitar, bahkan ayahnya sendiri, untuk bisa melaksanakan niatnya yang sederhana. Penceritaan film ini berhasil mengalir dengan ritme yang sederhana. Deretan pengisi departemen akting juga tampil dengan penampilan yang jelas nggak mengecewakan sama sekali. Tisa Biani Azahra yang tampil berperan sebagai karakter utama mampu menghadirkan karakternya dengan komitmen penuh yang memuaskan. Begitu juga dengan nama-nama pemeran lainnya seperti Surya Saputra, Cynthia Lamusu, Muhammad Hasan Ainul, serta Deddy Sutomo. Ayat-ayat Adinda tampil dengan tema penceritaan yang begitu kuat, namun tersaji dalam balutan kisah yang terlalu halus, yang sayangnya membuat penampilan film ini menjadi jauh dari berkesan. Ayat-ayat Adinda dengan memberikan tema cerita sensitif ini di rating 5,4 di IMDb. Ya masalah nih kita tuh nggak kalah. Mungkin kamu udah salah ngomong kali yo. Anak Garuda. Anak Garuda adalah film yang memiliki banyak inspirasi dan motivasi. Menceritakan Kojul yang mencoba mengajak 7 anak dengan latar belakang suku, agama, dan ras berbeda. Ada Sharon, Olva, Wayan, Dila, Sayida, Yohana, dan Robert untuk menjadi satu tim. Namun menyatukan mereka pun bukan persoalan yang sangat sederhana. Pertengkaran dan keributan silih berganti, mulai dari sekedar salah paham hingga rasa iri. Belum lagi rasa cemburu yang muncul karena cinta yang terpendam di antara mereka, menambah bumbu munculnya potensi perpecahan di tim SPI. Film Anak Garuda memiliki misi dan pesan bagus dalam menceritakan anak muda Indonesia yang selalu kompak dalam menyelesaikan konflik dalam hidup mereka. Sayangnya konflik yang repetitif serta memaksa membagi rata porsi karakter dan pesan yang disampaikan terlalu berisi menjadi kendala bagi film untuk tampil gemilang. Tisa Biani yang memerankan Sayida di film ini tampil dengan menjadi karakter yang menonjol berkat karakternya yang meledak-ledak. Anak Garuda dengan film mengusung petualangan penuh inspirasi ini di rating 8,9 di IMDb. Mama ngerasa ada yang aneh gak sejak papa balik? Maksud kamu apa sih ngomong kayak gitu? The Returning. The Returning adalah horor keluarga yang memiliki masalah beratnya menghadapi kehilangan anggota keluarga. Menceritakan Natalie yang tengah berduka karena suaminya yaitu Colin dinyatakan hilang saat pendakian tebing yang dilakukannya berakibat fatal. Putra-putri mereka yaitu Maggie dan Dom turut larut dalam kesedihan meski berupaya untuk bangkit dan melanjutkan hidupnya. Tisa Biani di film ini sukses memerankan karakternya. Dia bisa dibilang film horor pertama yang dibintanginya dan itu sangat berhasil banget. Akting para pemain utama juga udah nggak diragukan lagi. Jadi langsung aja nonton filmnya. The Returning merupakan sebuah film drama horor dengan sosok makhluk yang menyeramkan berbentuk kelelawar bercampur iblis ini di rating 7,6 di IMDb. Allahu Akbar. Makmum. Makmum adalah film yang diangkat dari film pendek yang mendapatkan penghargaan Best Horror di Yellowface Direction Special Mention dalam The Creepy International Movie in Cueca di Spanyol pada tahun 2016 lalu oleh penulisnya yaitu Reza Pahlavi.
menceritakan tentang sosok gaib yang disebut makmum oleh para penghuni asrama semakin sering mengganggu sejak Rini menetap kembali di asrama untuk memenuhi permintaan Ibu Kanti yang kesehatannya terus menurun. Rini menyadari ada sesuatu yang memang gak beres di dalam asrama ini. Dia mencoba membantu para siswi dan berusaha menguak misteri tersebut hingga dia gak sadar bahwa nyawanya sedang terancam. Sepanjang film, penonton akan terus mendengarkan teriakan hantu yang sangat mengerikan. Ditambah saat mengikuti orang yang sedang sholat, perasaan merinding dan terkejut dapat datang begitu aja dan seketika ikut membayangkannya. Komplit dengan efek suara yang pas. Tempat yang digunakan untuk syuting pun ternyata merupakan rumah sakit. Dan ruangan tempat Ustadz Ganda menjalankan sholat adalah bekas ruang jenazah. Akting prima juga diberikan oleh Tisa Biani untuk film ini. Makmum dengan memberikan teror horor mencengkam ini di rating 4,5 di IMDb. Oke, segitu aja 7 film terbaik Tisa Biani dari gua kali ini. Untuk yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ares, see you in the next film.